Demi membalas dendam pada Qian Sunji, Bibi Dong dengan kejam melemparkan aku yang masih berada dalam kandungan ke arahnya. Kau tidak ingin anak, ini dia, bagaimanapun juga itu hanya sepotong daging yang jatuh dari tubuhku. Semua orang terkejut dengan tindakan gila Bibi Dong. Qian Sunji menatap anak di tangannya dengan mata penuh kegelapan, tubuhnya gemetar karena marah. Hahaha, bagaimana? Menyaksikan putramu sendiri mati di depan matamu. Apakah rasanya enak, Qian Sunji? Penderitaan yang kau timpakan padaku. Aku akan membalasnya 100 kali lipat padamu. Bibi Dong tertawa histeris, dengan sedikit kegilaan. Tiba-tiba suara batuku yang sangat lemah memecah keheningan yang menyesakan ini. Ekspresi Bibi Dong membeku. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah membunuhnya. Mengapa dia masih bernapas? Qian Sunji juga terkejut. Dia dengan hati-hati mengangkat makhluk kecil yang berlumuran darah itu. Cepat, cepat, cepat. Sembuhkan dia dengan cepat. Jangan pedulikan wanita gila ini. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kalian semua tidak akan selamat, Qian Sunji berkata dengan tergesa-gesa. Para guru jiwa penyembuh mendengar ini. Dengan cepat maju dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan keterampilan jiwa penyembuhan. Saat cahaya keterampilan jiwa penyembuhan secara bertahap membungkusku. Napasku yang lemah juga berangsur-angsur menjadi stabil dan kuat. Aneh, mengapa aku merasakan ada sesuatu pada anak ini? Semacam aura yang membuatku muak, mungkinkah dia tidak seperti Suer? Mewarisi jiwa bela diri malaikat bersayap 6 suci dari keluarga Qianku, tetapi malah mewarisi jiwa bela diri laba-laba kaisar pemakan jiwa wanita ini yang menjijikan. Qian Sunji diam-diam terkejut di dalam hatinya. Kegembiraan di hatinya atas kebangkitan anak itu juga sedikit memudar. Jika itu benar, maka keberadaan anak ini adalah aib bagi keluarga Qian. Dia seharusnya tidak hidup. Sudahlah, jangan selamatkan dia. Biarkan saja dia hidup dan mati sendiri. Sampah yang memiliki jiwa bela diri jahat sama sekali tidak layak menjadi penerus balai jiwa bela diri. Anggap saja dia sebagai produk yang salah. Qian Sunji memerintahkan dengan dingin, dengan acuh tak acuh menjatuhkan hukuman mati padaku, lalu berbalik. Tidak lagi menatapku. Guru jiwa penyembuh lainnya saling memandang, tetapi tidak ada yang berani menentang perintah Paus. Hanya bisa meletakkan cahaya penyembuhan di tangan mereka dengan tak berdaya. Kau benar-benar ayahku yang baik. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan membalasmu. Namun kabar baiknya adalah, karena kekuatan jiwa bawaan tingkat 20 dan berkah dari jiwa bela diri naga sejati 10 kejam, itu mencegahnya mati di tempat. Bibi Dong duduk lemas di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela dengan mata kosong, air mata terus mengalir. Menetes ke tanah yang dingin, mengeluarkan suara halus dan renyah. Aku berbaring di tanah dan melakukan yang terbaik untuk membuat napasku stabil. Tidak terlihat aku berdoa dengan panik dalam hati, sambil diam-diam bergerak menuju sudut gelap di bawah tempat tidur. Tapi Bibi Dong masih menyadari keberadaanku di lantai. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur. Mendekati Qian Yu, dan berkata dengan nada dingin, anak haram. Sekarang bahkan ayahmu tidak menginginkanmu lagi. Alasan apa yang masih kamu miliki untuk terus hidup? Lebih baik aku sendiri yang mengakhiri hidupmu. Agar kamu tidak menjadi bencana di kemudian hari. Kamu, jangan mendekat. Aku sangat ketakutan. Apa salahku padamu? Mengapa kau begitu membenciku? Uaa. Aku mengeluarkan tangisan yang nyaring. Bergema di istana tidur yang kosong. Tangan Bibi Dong sedikit bergetar, tetapi masih dengan tegas mengulurkan tangan ke leherku. Aku dengan lembut meraih jari-jari giok Bibi Dong, tidak menangis lagi, menatapnya dengan mata lebar dan polos. Mencoba membangkitkan sedikit cinta keibuannya dengan bertingkah lucu. Gawat, ini terlalu imut. Bibi Dong menelan ludah, keringat dingin diam-diam menetes di wajahnya. Aku tersenyum kecil. 2 lesung pipit dangkal muncul di pipi kecilku yang merah muda, mata jernih itu menatap Bibi Dong dengan bingung. Bibi Dong terengah-engah, ketika matanya bertemu dengan senyumku yang murni dan tak berdosa, seolah-olah seluruh dirinya sembuh. Sudut bibir Bibi Dong tanpa sadar membentuk senyuman, mata kosongnya juga bersinar, dengan lembut mengangkatku. Merasakan nafasku, aku mengulurkan tangan kecilku dengan pengertian untuk dengan lembut menyeka air mata di wajah Bibi Dong. Sudahlah, biarkan anak haram ini hidup beberapa hari lagi. Setelah aku bosan bermain, aku akan mengirimmu ke jalan. Bibi Dong tersenyum sambil meremas pipiku, tetapi mengucapkan kata-kata yang paling jahat. Dasar. Bahkan jika aku melakukan hal seperti ini, kamu masih ingin membunuhku? Aku tidak mau hidup. Setidaknya di kehidupan sebelumnya aku bisa menjadi sapi atau kuda. Hidupku di kehidupan ini bahkan lebih buruk dari sapi atau kuda. Aku dengan putus asa digendong oleh Bibi Dong. Pada saat ini, di luar istana tidur Bibi Dong, Qian Rensui dengan penasaran ingin mendengar gerakan di dalam. Qian Sunji keluar dari dalam. Memegang tangan Qian Rensui dan berjalan menuju aula paus. Ayah, di mana adik laki-lakiku? Adik laki-laki yang dijanjikan, mengapa tidak terlihat? Qian Rensui menatap ayahnya dengan mata berkedip dan bingung. Tidak ada adik laki-laki, Suer, kamu salah ingat. Suara Qian Sunji rendah dan dingin. Bagaimana mungkin?
Kamu jelas mengatakan bahwa ibu akan memberiku seorang adik laki-laki. Qian Renshui tampak tidak percaya. Ayah, apakah kamu berbohong padaku? Apakah terjadi sesuatu pada ibu dan adik? Qian Renshui memiliki sebuah rahasia. Dia adalah seorang yang terlahir kembali. Setelah menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu, dia pertama-tama menggunakan pengaruhnya untuk mengalihkan perhatian Qian Sunji pada perbaikan hubungannya dengan Bibi Dong. Dengan begitu, Qian Sunji tidak akan mengejar dan membunuh Tang Hao, yang menyebabkan luka parah dan dibunuh oleh Bibi Dong. Namun, ketika Qian Sunji berusaha keras membuat Bibi Dong mengetahui sifat asli Yu Xiaogang, Bibi Dong tidak hanya tidak menyerah, tetapi malah menyalahkan Qian Sunji atas semua ini. Dia merasa bahwa Qian Sunji lah yang membuatnya kotor, yang menyebabkan Yu Xiaogang berubah pikiran. Maka, pada hari itu, Qian Sunji benar-benar terpukul. Dia tidak tahan lagi dengan pengkhianatan dan kebencian Bibi Dong. Dalam keadaan impulsif, dia membuat keputusan yang gegabah, yaitu membuat Bibi Dong hamil lagi. Dia mencoba menggunakan anak yang baru sebagai penghubung untuk kembali mengikat hubungan mereka. Tentu saja, ini adalah penjelasan Qian Sunji kepada Qian Renshui setelah selesai melakukan tindakan tersebut. Lalu, apalagi yang bisa Qian Renshui katakan? Mampu mengatakan nafsu dengan begitu muluk, mungkin hanya ayah tirinya yang bisa melakukannya. Dia menghela napas. Hatinya campur aduk. Ayah tua yang bau, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada kakek. Tunggu saja untuk dipukuli. Setelah Qian Renshui selesai berbicara, dia melepaskan tangan Qian Sunji dan berlari cepat menuju aula persembahan. Ekspresi Qian Sunji membeku. Dia ingin menghentikannya. Tetapi untuk putrinya ini, dia benar-benar tidak punya cara. Kekuatan jiwa bawaan penuh level 20. Jiwa bela diri tingkat dewa, malaikat bersayap 6. Jika kakek benar-benar harus memilih di antara keduanya, Qian Sunji merasa bahwa kakek pasti akan dengan tegas memilih untuk memukuli putranya yang bodoh ini hingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Elder Ju, Elder Gui. Ayo pergi. Setelah dipikir-pikir, Qian Sunji merasa lebih baik pergi keluar untuk menghindari masalah. Sekalian menangkap binatang jiwa 100.000 tahun yang berubah bentuk yang ditemukan beberapa waktu lalu. Jika dia bisa mempersembahkan cincin jiwa 100.000 tahun kepada Dong Er, dia pasti akan mengerti perasaannya. Ya, judul Douluo Chrysanthemum dan judul Douluo Hantu menjawab. Kedua sosok mereka berkelebat dan mengikuti langkah Qian Sunji. Adapun aku. Kemarin, setelah Bibi Dong selesai bermain, dia dengan santai melemparku. Saat ini, aku meringkuk dengan cemas. Di sudut kecil di bawah tempat tidur, memeluk erat lututku dengan tangan kecilku yang lembut, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Perutku sudah keroncongan karena lapar, tetapi saat ini aku hanya bisa diam-diam menahan rasa lapar dan takut. Adapun mencari Bibi Dong untuk minum susu. Aku merasa bahwa dia bangun dan tidak membunuhku sudah cukup bagus. Kemarin aku sudah menggunakan seluruh kemampuan aktingku untuk berubah dari binatang buas terkutuk yang pasti mati menjadi hewan peliharaan kecil untuk dimainkan orang. Pintu kamar tidur perlahan didorong terbuka. Qian Renshui masuk sambil membawa nampan. Di atas nampan terdapat semangkuk bubur nasi yang mengepul dan beberapa makanan ringan yang indah. Saat memasuki pintu, matanya terus mencari-cari di sekeliling. Dia baru ingat pagi ini untuk bertanya kepada tabib jiwa penyembuh yang pergi kemarin. Akibatnya, dia menemukan bahwa adik laki-lakinya ternyata belum Baiklah, sepertinya sekarang tidak jauh dari Lagi pula, ayah busuk itu menyerahkanku kepada Bibi Dong, wanita gila ini. Aku terkejut dan menutupi mulutku. Karena takut mengeluarkan suara apapun. Apa yang kau lakukan di sini, dasar anak haram? Bibi Dong langsung terbangun. Melihat Qian Renshui yang datang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang. Tubuh Qian Renshui sedikit menegang. Dia menahan rasa takut di hatinya dan tersenyum. Ibu baru saja melahirkan adik laki-laki kemarin, pasti sangat lelah. Jadi aku secara khusus menyiapkan beberapa makanan dan ingin melihat ibu dan adik laki-laki. Dia berkata. Dengan lembut meletakkan nampan di tepi tempat tidur. Mendengar ini, Bibi Dong mengangkat tangannya untuk menghabisi Qian Renshui. Namun, tepat saat dia akan bergerak, Qian Daoliu dengan cepat meraih pergelangan tangan Bibi Dong dengan kecepatan kilat. Kekuatannya sedang. Tidak membuat Bibi Dong merasa sakit, juga cukup untuk menghentikannya bergerak. Bibi Dong. Kau gila, bahkan Suer ingin kau bunuh? Mata Qian Daoliu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dari percakapan hingga serangan, Bibi Dong bahkan tidak ragu sedikit pun. Dia benar-benar ingin membunuh Suer. Bibi Dong dengan santai menggunakan tangan yang lain untuk mengambil kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Berkata dengan acuh tak acuh. Qian Daoliu, sebaiknya kau menjaganya seumur hidup. Kalau tidak, aku jamin dia tidak akan mati lebih cepat dariku. Wajah Qian Daoliu menjadi pucat dan dia tidak banyak bicara. Dia datang ke depan tempat tidur Bibi Dong. Berjongkok dan menunduk untuk melihatku di bawah tempat tidur. Aku dengan tenang berjongkok di tanah, tidak menangis atau membuat keributan. Mata besar yang berair menatap lurus ke arah Qian Daoliu. Melihat penampilanku yang cemas dan gelisah, Qian Daoliu tidak bisa menahan perasaan kasihan. Dia mengulurkan tangannya,
mencoba membuat suaranya lembut. Nak, keluarlah, kakek tidak akan menyakitimu. Aku percaya hantumu. Kau orang tua jahat yang buruk. Aku menarik tubuhku lebih dalam. Sistem ini memberiku jiwa bela diri naga sejati. Itu sudah cukup. Mengapa juga harus memberikan malaikat jatuh? Apakah masih ada jalan untuk hidup di aula jiwa bela diri? Qian Daoliu dengan sedih memejamkan matanya. Dia tidak bisa membayangkan hal menakutkan apa yang telah dialami oleh si kecil yang baru lahir kemarin ini. Nak, jangan takut. Suara Qian Daoliu terdengar lagi. Kali ini dia sengaja memperlambat ucapannya. Membuat nadanya terdengar lebih hangat dan ramah. Kakek adalah kerabatmu. Kakek akan melindungimu. Bibi Do melihat ekspresi menyakitkan Qian Daoliu dan tidak bisa menahan tawa. Tawanya renyah dan merdu. Namun, dalam suasana tegang ini, terdengar sangat menusuk telinga. Qian Daoliu mengerutkan kening dan menatap Bibi Dong. Bibi Dong, apa yang kau tertawakan? HMPH. Berhenti bersikap munafik, Qian Daoliu. Lihat aura jahat pada anak itu. Aura itu lebih kuat daripada para pendosa manapun. Sebagai imam besar Istana Roh Bela Diri, kau harus segera memusnahkan benih jahat ini. Agar tidak membahayakan dunia di masa depan. Suara Bibi Dong sedingin es. Jadi, aku berevolusi dari hewan peliharaan kecil. Menjadi binatang buas terkutuk, wanita jahat, kau berubah pikiran secepat itu. Kemarin kau bermain denganku begitu lama. Jika kau berani membunuhku sekarang, dasar penyihir tua, atau tunggu sampai aku dewasa. Aku akan membuatmu tahu mengapa bunga itu begitu merah. Qian Daoliu terdiam, menatapku dengan tatapan rumit. Seorang pemilik roh bela diri pendosa muncul di keluarga Qian. Ini pasti akan menimbulkan pukulan besar bagi Istana Roh Bela Diri. Keyakinan teguh dari keluarga guru roh yang tak terhitung jumlahnya akan goyah karena ini. Bahkan dapat memicu perselisihan internal. Qian Renshui melihat perjuangan di mata Qian Daoliu dan cemberut tidak puas. Dia merangkak di bawah tempat tidur dan secara paksa menyeretku keluar. Aku berjuang mati-matian, tangan kecilku menampar dengan liar. Namun, Qian Renshui memelukku erat-erat. Qian Renshui melihat ekspresi panik makhluk kecil yang lucu di pelukannya. Hatinya sebagai seorang gadis muda hampir meleleh. Kakek, adik sangat lucu. Bisakah aku memeliharanya? Qian Renshui tertawa bahagia. Wajah kecilnya menempel di wajahku yang masih muda, seolah-olah air bisa menetes darinya. Qian Daoliu mengerutkan kening dan menatapku dengan sungguh-sungguh. Kekuatan mentalnya terus-menerus menyelidiki tubuhku. Seorang malaikat kegelapan dengan 6 sayap di punggungnya muncul di benaknya. Ini membuat hatinya tenggelam ke dasar. Alis Bibi Dong sedikit berkerut. Melihat keintiman antara Qian Renshui dan aku, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia maju dan secara paksa melepaskan tangan Qian Renshui. Merebutku kembali. Kekuatan kasar dan keras itu membuatku sangat sakit hingga hampir menangis. Jangan menangis. Jika kau berani menangis, aku akan membunuhmu. Aku mengerang. Menggigit bibirku erat-erat. Tetapi segera perhatiannya tertarik oleh bubur nasi dan makanan ringan di atas meja. Ingin makan? Kau iblis kecil. Bibi Dong berkata dengan bercanda. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit wajah kecilku. Aku buru-buru mengangguk. Aku tidak akan memberimu makan. Kau anak haram tanpa ayah dan ibu. Sekarang bahkan kakekmu tidak mengenalimu lagi. Menurutmu apa gunanya hidup? Bibi Dong sengaja menggodaku. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengejek Qian Daoliu. Aku dengan enggan menarik kembali pandanganku. Cih, wanita jahat. Tidak memberiku makan malah bertanya padaku, dasar menyebalkan, Bibi Dong. Bagaimanapun juga dia adalah darah keluarga Qian. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Suara Qian Daoliu penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Di satu sisi adalah keyakinan, di sisi lain adalah darah. Tidak peduli sisi mana yang dipilih. Itu membuatnya sakit hati seperti ditusuk pisau. Oh, darah keluarga Yu. Tanyakan padanya, apakah dia mau ikut denganmu? Bibi Do mencubit daguku dengan 2 jari, dengan senyum sinis. Ujung jarinya berkilauan dengan cahaya ungu redup, seolah aku berani setuju. Dia bisa langsung meremukkanku sampai mati. Aku buru-buru menggelengkan kepala, dengan menyedihkan menggenggam jari giok Bibi Dong, dan dengan lembut menggosokkannya ke kepala kecilku. Bibi Dong merasa senang di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa anak kecil ini ternyata begitu cerdas. Pada akhirnya, Qian Daoliu dengan diam-diam menarik Qian Renshui yang tidak rela meninggalkan ruangan. Bersamaan dengan tertutupnya pintu kamar tidur Santa. Wajah Bibi Dong langsung menjadi dingin. Aku menelan ludah, selalu ada firasat buruk. Kau baru saja disentuh oleh anak haram itu, kau harus dibersihkan dulu. Bibi Dong langsung mengangkat kaki kecilku dan pergi ke kamar mandi. Memindahkan ember kayu setinggi lebih dari setengah meter ke samping bak mandi. Ember itu berisi air mendidih yang sangat panas. Di sisi lain, Qian Daoliu dengan paksa menarik Qian Renshui kembali ke aula persembahan. Kakek, mengapa kita tidak menyelamatkan adik laki-laki? Qian Renshui menggenggam erat ujung pakaiannya. Matanya merah, suaranya membawa tangisan yang sulit disembunyikan. Swear, dunia ini jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan. Anak itu.
Dia seharusnya tidak dilahirkan di keluarga ini. Qian Daoliu berhenti, memunggunginya. Kilatan emosi kompleks melintas di matanya. Malaikat 6 sayap suci itu jatuh ke dalam kegelapan. Ini adalah aib yang tidak bisa ditanggung oleh keluarga. Tapi, dia juga tidak bersalah. Qian Rensue membantah. Air mata berputar di matanya. Bagaimana bisa kita menyerahkannya begitu saja? Dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan disiksa oleh Bibi Dong. Tadi saat memeluknya, dia jelas begitu kecil. Sekarang dia harus menderita siksaan tanpa akhir di tangan wanita itu. Hatinya terasa seperti terkoyak, sakit tak tertahankan. Sementara di sisi lain, sedikit kasih sayang keibuan Bibi Dong tidak bertahan lama. Dia melihatku yang tertidur lelap di pelukannya, amarah di hatinya semakin membara. Dia dengan kuat mengguncangku, tetapi aku hanya mengerutkan kening dan melanjutkan tidur nyenyaku. Dasar anak haram, anak terkutuk, tidur saja. Cepat bangun, kenapa kau bisa tidur begitu nyenyak? Bibi Dong menampar pipi kecilku yang lembut. Sebuah tanda merah yang jelas tertinggal. Aku membuka mata dengan bingung, tubuhku secara naluriah ingin menangis. Namun, air mata bahkan belum mengalir dari mata, sudah dihentikan oleh tatapan dingin Bibi Dong. Menangis? Teruslah menangis. Aku tidak menyuruhmu berhenti. Kau tidak boleh berhenti, berani berhenti aku akan membunuhmu. Mata Bibi Dong penuh dengan kebencian. Mengeluarkan sebuah belati dan menusukkannya dengan keras ke meja di samping. Akhirnya, meskipun aku menangis. Namun, Bibi Dong masih menggorok pergelangan tanganku dan mengeluarkan darah. Wanita ini sepertinya menemukan kesenangan baru. Setiap kali melihat wajah kecilku yang meringis kesakitan, dia akan merasakan sensasi balas dendam yang ekstrim. Apakah aku akan mati? Rasa sakit, kelaparan, dan ketakutan akan kematian saling bercampur. Kesadaranku berangsur-angsur kabur. Hahaha, Qian Sunji. Semua karena dirimu Xiao Gang tidak menginginkanku. Sekarang aku akan membiarkan anakmu juga merasakan rasa yang lebih buruk daripada kematian. Bibi Dong menatap mata Qian Yu yang perlahan kehilangan fokus. Senyumnya semakin terdistorsi. Setetes air mata panas jatuh di pipinya. Bibi Dong tertegun. Dia menyentuh air mata di sudut matanya, sebuah kebingungan melintas di matanya. Tidak. Ini tidak benar. Mengapa aku merasa sedih? Mengapa aku merasa kasihan pada anak haram ini? Bibi Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dengan tergesa-gesa dan panik memberiku pertolongan pertama, tangannya gemetar mencoba menghentikan darah yang terus mengalir. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mati, setidaknya tidak sekarang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati dengan mudah? Jika kau mati, bagaimana aku bisa menyiksamu? Bagaimana aku bisa membuatmu merasakan penderitaan dan keputusasaan yang kurasakan selama bertahun-tahun ini? Suara Bibi Dong bergema di ruangan yang kosong, dengan sedikit kegilaan histeris. Dia dengan panik dari laci mengeluarkan berbagai botol obat dan perban. Namun, tangannya tampak canggung karena gemetar. Semua jenis obat yang berantakan ditaburkan di lukaku. Darah dan bubuk obat bercampur menjadi satu, pemandangannya mengerikan. Bertahanlah, kau anak haram sialan. Aku belum puas bermain-main denganmu. Bibi Dong menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia dengan keras mengguncang tubuhku yang lemah. Akhirnya, mungkin karena kecerdasannya kembali, Bibi Dong akhirnya ingat untuk mencari bantuan tabib jiwa penyembuh. Ini menyelamatkan hidupku, tetapi tubuhku juga menderita kerusakan serius. Membutuhkan istirahat yang lama untuk pulih. Namun, Bibi Dong sama sekali tidak mendengarkan. Istirahat macam apa? Lebih baik dipelihara sampai mati, dipelihara sampai cacat. Aku sudah sangat menderita. Mengapa bajingan kecil ini bisa lebih baik? Jadi, setelah memastikan bahwa hidupku tidak dalam bahaya besar, Bibi Dong dengan tegas menghentikan semua tindakan pengobatan. Pada akhirnya, aku berhasil bertahan hidup dengan susah payah karena ketangguhanku. Ketika aku terbangun lagi, aku mendapati diriku berada di ruang bawah tanah yang gelap dan suram. Bau apak dan kelembapan samar-samar memenuhi sekeliling. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tetapi merasa sakit dan lemas di sekujur tubuh. Anggota tubuhku terikat oleh rantai berat. Setiap gerakan kecil disertai dengan gemerincing rantai. Di manakah ini? Aku melihat berbagai alat penyiksaan yang mengerikan itu dan seluruh tubuhku mati rasa. Tahukah kamu? Qian Sunji mengurungku selama setahun penuh, membuatku putus asa di ruang rahasia yang gelap gulita ini selama setahun penuh. Penghinaan ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Bibi Dong duduk tinggi di singgahsana, cahaya lilin redup menyinari wajahnya yang sedingin es. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan menikmati rasa sakit dan keputusasaanmu. Bibi Dong tertawa pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap aku bisa mengerti. Semua ini hanyalah alasan yang dia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri, untuk menenangkan dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Selama 2 tahun ini, Bibi Dong selalu bisa menemukan berbagai cara baru dan kejam untuk menyiksaku. Kelaparan, sengatan listrik, cambukan, pendarahan. Setiap hal cukup untuk membuat orang dewasa manapun hancur. Dan aku secara tak terduga terbangun dalam penyiksaan ini.
Kemampuan martial soul malaikat jatuh untuk menciptakan ilusi. Tentu saja aku tidak berpikir bahwa ini akan memungkinkan aku untuk melawan Bibi Dong, tetapi aku menenggelamkan kesadaranku ke dalam dunia virtual. Dunia ilusi untuk menghibur diri sendiri. Tapi meskipun aku mengatakan itu, aku masih bisa merasakan sakitnya. Selama periode ini, Qian Sunji juga datang beberapa kali. Setiap kali tubuhnya membawa beberapa luka, dan Bibi Dong mulai bertingkah aneh. Dia memperhatikannya dengan hangat dan bahkan di malam-malam tertentu, dia akan berinisiatif untuk bersandar di pelukannya. Menceritakan keluhannya, yang membuat Qian Sunji semakin bertekad untuk mendedikasikan cincin jiwa 100.000 tahun kepada Bibi Dong. Satu-satunya hal yang membuat Qian Sunji tidak senang adalah bahwa setiap kali dia ingin berhubungan badan, Bibi Dong akan menggunakan alasan bahwa anak itu ada di sini. Itu tidak nyaman untuk menolaknya. Hal ini membuat Qian Sunji semakin tidak puas denganku dan memukul dan mencaciku lebih dari sekali. Dan setiap kali Qian Sunji memukulku sampai aku memuntahkan darah dan sekarat, Bibi Dong selalu maju untuk menghentikannya. Menampakkan ekspresi seorang ibu yang penyayang, dengan lembut menggendong Ganyu, dengan sedikit emosi yang kompleks di matanya. Apakah itu sakit hati? Apakah itu kesenangan? Atau sarkasme? Tidak ada yang tahu. Ketika Bibi Dong menyiksaku lagi hingga babak belur dan melemparkanku ke lempengan batu yang dingin. Dia tidak segera pergi seperti biasanya, tetapi duduk dengan tenang di samping. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Tatapanku yang acuh tak acuh seperti belati tak terlihat, menusuk dalam ke dalam hatinya. Apakah kamu menyalahkanku? Salahku apa? Salahkan saja dirimu karena tidak seharusnya lahir di dunia ini. Kalau bukan karena aku. Kau sudah lama mati. Suara Bibi Dong rendah dan serak, sangat jarang terdengar sedikit penyesalan. Dia perlahan berjalan ke sisiku, berjongkok, mencoba menggunakan kedua tangannya yang berlumuran darah. Untuk membelai wajahku yang polos, tetapi secara naluriah aku memalingkan kepala, menghindari sentuhannya. Apakah kau membenciku? Suara Bibi Dong membawa sedikit getaran yang tidak mudah diperhatikan. Aku tidak menjawab. Berbaring di tanah, menatap langit-langit dengan mata kosong. Hei, bangun. Aku tahu kau bisa mendengarku. Jangan pura-pura mati. Bibi Dong tidak mendengar jawaban, langsung merasa terhina, amarah melonjak ke otaknya. Dia tiba-tiba berdiri, menendangku dengan keras. Tubuhku ditendang seperti kain lap. Menabrak dinding batu yang dingin dengan keras, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Aku hanya merasa organ internal bergejolak. Rasa sakit hampir menelan kesadaranku. Aku mengerang pelan, sudut mulutku merembes sedikit darah merah. Bibi Dong melihat penampilanku yang tak bernyawa, amarah di hatinya tidak hanya tidak mereda, tetapi malah semakin kuat. Dia merasa bahwa dia benar-benar diabaikan oleh anak yang dia anggap sebagai alat balas dendam dan rasa malu ini. Apakah kau pikir kau bisa menghindari segalanya dengan tidak berbicara? Aku beritahu kau, tidak mungkin. Bibi Dong meraung dengan marah. Dia bergegas maju dan meraih kerah bajuku. Mengangkat seluruh tubuhku. Buka matamu dan lihat aku. Aku terpaksa membuka mata. Tidak ada sedikit pun fluktuasi emosi di mata hitam pekat itu, hanya kesunyian. Aku diam-diam menatap Bibi Dong, seolah-olah melihat orang asing. Kau, bagaimana bisa kau seperti ini? Bibi Dong ditusuk oleh tatapanku. Dia tiba-tiba merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pintu ruang rahasia tiba-tiba didorong terbuka, seberkas cahaya menyilaukan masuk, memecah kegelapan dan kesunyian di dalam ruangan. Bibi Dong tanpa sadar menoleh, hanya untuk melihat Qian Sunji berdiri di pintu dengan sedikit mengerutkan kening. Tatapannya bolak-balik antara Bibi Dong dan aku. Akhirnya terpaku pada tubuhku yang penuh luka. Tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Ingatlah untuk membuang mayatnya setelah bermain sampai mati. Ini adalah tempat aku berkultivasi. Aku tidak ingin ada benda kotor. Suara Qian Sunji dingin dan tanpa ampun. Seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bibi Dong mendengar ini, ekspresinya sedikit tidak bagus. Merasa bahwa semua yang dia lakukan hanyalah menipu dirinya sendiri. Qian Sunji sama sekali tidak peduli. Bibi Dong dengan santai melemparku seperti sampah. Melemparkannya ke sudut ruangan, berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba berhenti. Aku melihat cahaya redup dari celah pintu ruang rahasia, pupil mataku yang kosong kembali mengumpulkan cahaya redup. Sial. Bibi Dong wanita gila benar-benar sakit jiwa. Aku merasakan sakit hebat di sekujur tubuhku, dan diam-diam mengutuk di dalam hati. Awalnya aku ingin menggunakan kelucuan untuk membangkitkan sedikit kasih sayang keibuannya, tetapi ternyata itu sama sekali tidak berguna. Pukulan yang seharusnya diterima, tidak ada yang terlewat, karena tidak bisa melawan. Aku hanya bisa membenamkan diri dalam dunia ilusi untuk mengalihkan perhatianku, tetapi rasa sakit yang seharusnya ada tetap menimpaku tanpa berkurang sedikit pun. Kamu terluka. Bibi Dong muncul di depan Qian Sunji, membantunya duduk di samping. Nada suaranya mengandung sedikit kelembutan yang sulit dideteksi. Qian Sunji sedikit terkejut, dan langsung merasa bahwa luka yang dideritanya sangat berharga. Maaf, Dong Er. Cincin jiwa 100.000 tahun yang kujanjikan padamu sepertinya perlu ditunda. Qian Sunji menggelengkan kepalanya sedikit,
wajahnya sedikit malu. Dia tidak menyangka Ayin akan begitu tegas. Langsung berkorban, sehingga dia lengah dan dipukul parah oleh Tang Hao. Sementara Bibi Dong dengan cemas menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa luka Qian Sunji. Qian Sunji melihat adegan ini dan hatinya terasa hangat. Dia dengan lembut menepuk punggung tangan Bibi Dong dan menghibur, "Tidak apa-apa. Dong lukaku tidak serius, hanya luka ringan saja. Justru kamu, yang begitu keras bekerja untukku, aku benar-benar merasa tidak enak. Bukan? Seberapa besar hatimu sampai-sampai saat terluka? Hal pertama yang kamu lakukan adalah mencari Bibi Dong?" Qian Yu tidak percaya bahwa Bibi Dong tiba-tiba berubah pada Qian Sunji. Perlu diketahui bahwa dia sekarang sedang menjalani ujian Dewa Raksasa. Seluruh dirinya sangat gila, emosinya bahkan lebih tidak menentu. Seluruh tubuhnya patah tulang dan otot. 5 organ dalamnya rusak parah, tubuh aslinya hancur, dan jiwanya mengalami serangan balik. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Guru bayiku. Mata ungu muda Bibi Dong langsung berubah menjadi merah darah. Sudut mulutnya membentuk seringai dingin. "Dong apakah kamu masih membenciku? Dengarkan aku, Yu Xiaogang benar-benar bukan orang baik." Qian Sunji merasakan niat membunuh Bibi Dong. Dengan cemas ingin menjelaskan, "Saat ini, aku sudah menunggu lama. Qian Sunji, pergilah mati." Bibi Dong langsung berubah menjadi wujud laba-laba iblis pemakan jiwa. Dengan kejam mencabik-cabik Qian Sunji dan menelannya sedikit demi sedikit, seolah ingin melampiaskan dendam bertahun-tahun. Dengan semua keengganan yang tercurah, di aula persembahan, "Apa? Kau bilang ayah mengejar Tang Hao dan terluka parah?" Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali bukanlah mengobati lukanya, tapi langsung pergi ke aula paus. Qian Rensue merasakan firasat buruk di hatinya setelah mendengar laporan dari bawahannya. Dia buru-buru mencari Qian Daoliu. "Kakek, ini buruk, sesuatu terjadi pada ayah. Kita harus segera menyelamatkannya." Qian Daoliu mendengar ini, dan kekuatan mental yang mengerikan langsung meliputi. Seluruh sektor roh bela diri dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba berubah drastis. Tidak baik. Wanita itu Xiao Sui, tetaplah di aula persembahan. Jangan pergi kemanapun. Kakek akan segera kembali. Tidak. Aku juga ingin pergi. Qian Rensue dengan erat meraih lengan Qian Daoliu. Oke. Qian Daoliu mengangguk dan tidak menolak. Aku menyaksikan seluruh proses ayahku dimangsa dengan mata kepala sendiri. Aku tidak bersuara, tetapi diam-diam berjongkok di sudut sebagai orang yang tidak terlihat. Qian Sunji sudah mati, maka aku juga tidak perlu ada. Sebentar lagi giliranku. Bagaimanapun, aku sendiri adalah alat yang digunakan Bibi Dong untuk membalas dendam pada Qian Sunji, kehidupan yang tidak diharapkan. Tapi, aku benar-benar ingin dugem di atas kuburan ayah bajingan itu. Aku melihat mayat Qian Sunji yang perlahan dimangsa. Aku merasa agak konyol dan sedih. Bang, pintu ruang rahasia tiba-tiba didobrak. Gelombang energi dahsyat langsung menyapu seluruh ruangan. Debu beterbangan, serpihan batu bertebaran. Qian Daoliu dengan cemas menerobos masuk ke ruang rahasia dan menemukan bahwa sosok Qian Sunji telah menghilang. Hanya tersisa noda darah dan pakaian di seluruh tempat tidur. Dan Bibi Dong sedang duduk di tempat tidur dengan linglung, dengan senyum gembira di wajahnya. "Bibi Dong, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Tubuh Qian Daoliu bergetar hebat, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Qian Rensue dengan rasa ingin tahu menjulurkan kepalanya, tetapi ditekan kembali oleh Qian Daoliu. Anak kecil tidak boleh melihat sembarangan. Suara rendah Qian Daoliu bercampur dengan kemarahan dan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Bukankah ini sudah jelas? Dia dimakan olehku. Tubuh dan jiwanya tidak ada lagi. Apa? Kau berani memangsanya? Bibi Dong, kau pantas mati." Qian Daoliu sangat marah. Pedang suci malaikat terkondensasi dan menebas ke arah Bibi Dong. Kecepatan keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Keduanya diam-diam menjauh dari area ruang rahasia tempat pertempuran berlangsung. Mungkin ini juga sedikit cinta keibuan dari Bibi Dong. Sementara Qian Rensue tiba di sudut gelap sebuah ruang rahasia, tempat dipenuhi bau menjijikan dan aroma apak. Dia mendekat dengan hati-hati. Pandangannya turun dan melihat sosok kecil meringkuk di sudut gelap, sangat berbeda dengan kepolosan yang dilihatnya 2 tahun lalu. "Saat ini, aku sangat kurus hingga hampir tidak bisa dikenali, tetapi fitur wajahku masih indah seperti pahatan." Yang paling membuat Qian Rensue sakit hati adalah sepasang mata itu. Mata yang menjadi kosong dan mati rasa, benar-benar kehilangan kilau masa lalu. Tubuhku penuh dengan luka. Luka lama dan baru bercampur, darah yang merembes dari sudut mulutnya mengungkapkan bahwa dia belum lama ini menerima perlakuan tidak manusiawi. Hati Qian Rensue bergetar hebat, matanya langsung memerah. Dia tidak bisa membayangkan betapa kejamnya orang tua. Hingga membiarkan anak mereka menderita siksaan yang begitu tidak manusiawi. "Adik, kau. Apakah kau baik-baik saja? Maafkan aku. Kakak terlambat datang." Suara Qian Rensue tercekat. Tangannya gemetar ingin menyentuhku. Tubuhku secara naluriah menghindari sentuhannya. Qian Rensue merasa hatinya sangat sakit, seolah-olah dicabik-cabik ribuan pisau. Dia menyesal.
Seandainya dia bisa lebih bersikeras saat itu, memelukku lebih erat, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Penyesalan menghantam Qian Renshui seperti air pasang. Dia berlutut di depanku. Air mata jatuh tanpa suara, tetapi aku berpikir untuk segera melarikan diri sekarang. Jadi aku merasakan luka di tubuhku. Menyadari bahwa apalagi berlari, bergerak sedikit saja terasa sangat menyakitkan. Di sisi lain, pertempuran antara Bibi Dong dan Qian Daoliu juga memasuki tahap akhir. Qian Daoliu hanya menggunakan satu pedang, Bibi Dong bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bang tubuh lembut Bibi Dong menghantam dinding istana yang keras dengan keras. Kemudian jatuh ke tanah. PFFT seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Mengapa kau melakukan ini? Bagian mana dari putraku yang tidak pantas untukmu? Bahkan kali ini, dia terluka parah untuk membantumu mendapatkan cincin jiwa. Bibi Dong, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Di mana keluarga Qian kami mengecewakanmu? Mata Qian Daoliu dingin, pedang suci malaikat di tangannya sedikit bergetar. Kemarahan di dadanya seolah hendak membakar segalanya. Tidak pantas? Apakah dia pantas? Bibi Dong mencibir, matanya dipenuhi kegilaan. Qian Sunji-nya. Seorang munafik yang sangat palsu. Bahkan muridnya sendiri pun tidak dia biarkan. Siapa yang pantas untuknya? Qian Daoliu, berani kau bilang kau tidak tahu apa yang dilakukan putramu? Kau jelas tahu segalanya dengan jelas. Dan memiliki kemampuan untuk menghentikannya, tetapi apakah kau melakukannya? Kau menutup mata. Selain membanggakan diri sebagai perwujudan keadilan, apalagi yang bisa kau lakukan? Menganggapku sebagai alat reproduksi. Mainan diranjang? Sekarang, apa hakmu mempertanyakanku? Qian Daoliu terdiam. Amarah di hatinya langsung padam. Lagi pula, memang mereka yang bersalah dalam masalah ini. Aura pertempuran keduanya telah menarik banyak. Tetua dan pendeta Aula Roh Bela Diri datang. Saat ini orang-orang ini menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Takut dibungkam. Cukup, Bibi Dong. Apapun alasanmu, kau tidak bisa menyangkal bahwa kau telah membunuh Paus Aula Roh Bela Diri. Itu adalah fakta. Qian Daoliu menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, sekarang Xiao Sui telah kehilangan ayahnya. Aku tidak ingin dia kehilangan ibunya juga. Jika kau bisa melepaskan kebencian masa lalu, aku bisa memberimu kesempatan untuk terus tinggal di Aula Roh Bela Diri. Bahkan posisi Paus, bukan tidak mungkin. Apa? Kau tidak membunuhku, dan malah memberiku posisi Paus? Bibi Dong terkejut membuka matanya lebar-lebar, sedikit tidak mengerti apa yang dipikirkan orang tua ini. Adapun kalimat Qian Daoliu untuk melepaskan kebencian, dia mengabaikannya secara naluriah. Jangan salah paham, aku melakukan semua ini untuk Xiao Sui. Kalau tidak, aku sudah menamparmu sampai mati, membiarkanmu menjabat sebagai paus juga untuk menebus dosa, dan membuka jalan bagi Xiao Sui di masa depan. Juga, kau tidak boleh menyerang Xiao Sui lagi di masa depan, jika tidak. Kau juga tidak ingin melihat mayat Yu Xiaogang, si sampah, muncul di hadapanmu, kan? Qian Daoliu mengancam dengan keras. Qian Daoliu, beraninya kau. Mata Bibi Dong langsung membeku menjadi es, memancarkan cahaya dingin. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kulakukan. Qian Daoliu mencibir, 9 cincin jiwa muncul satu persatu di tubuhnya. Tekanan mengerikan dari Douluo Extreme Level 99 menyapu seluruh dunia. Sampaikan perintahku. Paus telah jatuh, penyebab utamanya adalah penerus sekte Hao Tian, Tang Hao. Mulai hari ini, tangkap Tang Hao dengan sekuat tenaga, kekuatan apapun yang berani melindungi, akan dianggap sebagai musuh Aula Roh Bela Diri. Selain itu, Aula Roh Bela Diri secara resmi menyatakan perang terhadap sekte Hao Tian, bersumpah untuk membersihkan semua sisa-sisa mereka. Untuk menegakkan nama baik Aula Roh Bela Diriku. Suara Qian Daoliu bergema seperti guntur di langit. Ya, Pendeta Agung. Semua orang tidak berani mengabaikan, segera membungkuk dan menerima perintah. Dan pergi satu persatu. Pada akhirnya, Bibi Dong menjadi paus Aula Roh Bela Diri dengan bingung. Tapi Bibi Dong sama sekali tidak senang, karena anaknya hilang. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Dasar anak haram, cepat keluar dari sini. Suara Bibi Dong terdengar sedikit panik. Dia dengan panik mencari di setiap inci tanah kota Roh Bela Diri ini, hatinya dipenuhi kecemasan. Mungkinkah Qian Daoliu? Dia tiba-tiba mendongak, matanya tajam. Melihat ke arah aula penghormatan, dalam sekejap mata beberapa hari berlalu, Bibi Dong masih belum menemukanku. Dia hanya bisa pergi ke aula penghormatan untuk mencari Qian Daoliu untuk meminta orang. Tetapi Qian Daoliu, yang baru saja membunuh putranya, bagaimana bisa memanjakannya, langsung mengusirnya dari gerbang aula penghormatan. Dengan dingin berkata, "Enyah, aku tidak punya waktu untuk menemanimu membuat masalah." Bibi Dong terhuyung beberapa langkah, menstabilkan tubuhnya, wajahnya pucat seperti kertas. Dia tahu betul bahwa dia bukan lawan Qian Daoliu, dan karena perang dengan klan Hao Tian akan segera terjadi, dia hanya bisa sementara waktu menghentikan pencariannya terhadapku.
Mencurahkan seluruh energinya ke dalam konfrontasi dengan klan Haotian, dan aku, selama beberapa hari ini, setelah berbagai ahli jiwa penyembuhan top dari Aula Roh Bela Diri merawatku. Luka di tubuhku juga hampir sembuh, tetapi jiwaku tampaknya memiliki masalah yang sangat besar, hanya setiap kali tiba waktunya makan. Aku akan bangun sebentar tepat waktu, tetapi ini menyulitkan para ahli jiwa penyembuhan yang merawatku. Setiap 3 hari sekali dimarahi oleh Qian Rensui sebagai dokter yang tidak kompeten. Di ruang perawatan kota roh bela diri, Qian Rensui dengan sedih melihatku yang terbaring di tempat tidur tidak sadarkan diri. Dengan tergesa-gesa berkata kepada ahli jiwa penyembuhan di sampingnya, "Bagaimana keadaan Xiao Yu? Mengapa dia begitu mengantuk? Apakah kalian para dokter tidak kompeten benar-benar kompeten? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh kakekku untuk mengganti kalian semua." Suaranya sedikit bergetar. Matanya merah, jelas sangat mengkhawatirkan keselamatanku. Para ahli jiwa penyembuhan saling berpandangan. Semuanya menunjukkan ekspresi yang sulit. "Nona, luka tuan muda terlalu berat. Dan penyakit tersembunyi yang terakumulasi selama bertahun-tahun terlalu banyak. Jika bukan karena fisik khusus tuan muda, dia sudah mati. Terlebih lagi, dengan tingkat yang kami miliki saat ini, kami sama sekali tidak dapat menemukan di mana lukanya. Kami hanya dapat berusaha untuk menstabilkan lukanya. Jika ingin menyembuhkan sepenuhnya, mungkin." Ahli jiwa penyembuhan ragu-ragu. "Mungkin apa? Katakan." Suara Qian Rensui sedingin es. "Mungkin hanya Jiusin Haitang Martial Soul legendaris yang dapat sepenuhnya menyembuhkan luka tuan muda. Tetapi sekte ini telah diburu oleh Aula Roh Bela Diri kita selama beberapa generasi. Jiusin Haitang telah lama menghilang selama bertahun-tahun," jawab ahli jiwa penyembuhan dengan jujur. "Jiusin Haitang. Itu adalah roh bela diri legendaris. Dikatakan bahwa selama masih ada napas, tidak peduli seberapa berat lukanya, itu dapat disembuhkan olehnya. Jiusin Haitang juga telah menghilang selama bertahun-tahun, bukankah dia ada di..." Qian Rensui baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba teringat bahwa di era ini, Ye Leng Leng sepertinya bahkan belum membangkitkan martial soul-nya. "Sudahlah, kalian keluarlah dulu." Qian Rensui dengan lembut melambaikan tangannya. Memberi isyarat kepada para soul master penyembuh untuk pergi, dia duduk sendirian di tepi tempat tidur, menatap wajahku yang halus dan putih. Perasaannya campur aduk, dia dengan lembut membelai dahi Qian Ren, berbisik pelan. "Adik, kau harus bertahan. Aku tidak bisa kehilanganmu." Aku hanya berbaring miring di tempat tidur dengan tidak beraturan, mata kosong, tampak seperti boneka yang kehilangan kesadaran. Tidak bernyawa. Namun, karena kehususan martial soul malaikat jatuh, membuatku memancarkan setiap saat. Pesona yang memikat. Aura yang terjalin antara kesucian dan kejahatan ini membuat Qian Rensui hampir sepenuhnya tenggelam. Ada semacam perasaan kecanduan. Qian Rensui menghela napas, tenggorokannya kering dan menelan ludah. Dia merasa akan jatuh. Orang di depannya ini seperti iblis yang merayunya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, ini tidak bisa diterima. Aku adalah pemimpin muda Aula Roh. Kakak Xiao Yu. Aku tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap adikku." Area inti hutan besar Stardow. Danau kehidupan. Ruang dimensi di dasar danau. Seekor naga raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan. Dengan tubuh setinggi ratusan sang, indah luar biasa, diam-diam bersemayam di tengah permata yang berkilauan. Dia memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dia adalah seekor naga raksasa, jika dinilai dengan estetika manusia, itu sudah cukup untuk membuat makhluk apapun terpikat padanya. "Xiao Yu." Gu Yuena berbisik pelan. Suaranya penuh dengan kasih sayang dan harapan. 2 tahun lalu, resonansi garis keturunan yang cukup untuk membuat semua klan naga bergejolak berpusat pada martial soul. Menyebar ke seluruh benua Douluo. Saat itu, Gu Yuena ingin bangun, tetapi karena luka yang terlalu parah, tubuhnya tidak dapat menopang wujud penuh. Hanya dapat menjelajahi sumber garis keturunan ini dalam bentuk jiwa. Namun, yang membuatnya terkejut adalah pancaran yang begitu. Sumber kekuatan garis keturunan yang kuat ternyata adalah anak manusia yang baru lahir. Tepat ketika dia akan pergi dengan sedikit kecewa. Dia menemukan bahwa bayi itu dipenjara di ruang rahasia yang gelap dan dingin ini. Dan ibunya menyiksanya hingga babak belur. Hati Gu Yuena langsung dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan yang kuat. Tetapi sebagai entitas jiwa, dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi. Mendengarnya mengerang kesakitan dan keputusasaan. Melihatnya dipukuli, kelaparan tanpa ampun oleh ayah dan ibunya sendiri. Cambukan, radiasi. Segala macam metode penyiksaan yang menantang batas kemanusiaan dilancarkan secara bergantian. Hati Gu Yuena terasa seperti ditusuk oleh jutaan jarum secara bersamaan, rasa sakitnya tak tertahankan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang begitu muda bisa menahan siksaan dan penderitaan yang tak ada habisnya ini, sampai suatu hari dia menyadari bahwa dia bisa memasuki dunia spiritual anak ini, melihat anak kecil yang memiliki resonansi darah dengannya. Mata Gu Yuena langsung basah. Dia memutuskan untuk melindungi anak ini, menemaninya, dan bersama-sama menanggung rasa sakit ini. Hari itu,
Aku sedang asyik bermain game di rumah ilusiku, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketika aku membuka pintu, ternyata ada hantu wanita berambut putih. Meskipun hantu ini sangat cantik, bagian bawah tubuhnya berkabut. Mata ungu pucat itu menatap lurus ke arahku, sangat menakutkan. Aku menahan ketakutan di hatiku. Aku bergumam bahwa ini adalah mimpi. Semuanya palsu, lalu aku langsung terbangun karena ketakutan. Tetapi kembali ke dunia luar, aku akan mengalami siksaan Bibi Dong. Setelah bolak-balik beberapa kali, ternyata Bibi Dong 1000 kali lebih menakutkan daripada hantu. Aku lebih baik tinggal di dalam mimpi dan tidak keluar. Awalnya aku bermain game, menonton TV, pokoknya aku tidak peduli padanya. Berpura-pura tidak melihat hantu itu. Tetapi segera aku menyadari bahwa benda-benda modern apapun di mimpiku yang melampaui pemahaman Gu Yuena akan menghilang secara bertahap. Awalnya aku mengira itu karena ingatanku di kehidupan sebelumnya mulai kabur, sehingga menyebabkan situasi seperti ini. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa Yuena si tua bangka ini melihatku bermain game sepanjang hari dan tidak memperhatikannya. Jadi dia marah dan merebut kendali atas ilusi itu. Dia langsung mencabut kabel internet dan menghapus peralatan modern itu. Aku dengan enggan mencoba berkomunikasi dengan tamu tak diundang ini. Tetapi aku menemukan bahwa di matanya, dia sama sekali tidak bisa melihat peralatan modern itu. Di matanya, hanya ada gambar gelap dan hampa. Dan aku hanya linglung di sana dengan bodohnya. Aku menduga mungkin dia sama sekali tidak memiliki konsep ponsel dan komputer, jadi di dunianya barang-barang ini sama sekali tidak ada. Yang penting adalah hantu wanita ini entah kenapa bersikeras menjadi ibuku. Dia mengatakan bahwa dia akan memberiku cinta ibu yang hilang, dan menyuruhku memanggilnya ibu. Sebenarnya, aku sangat ingin mengusirnya saat itu. Tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mencoba segala cara untuk menolak ide absurdnya ini. Aku tidak sampai kekurangan kasih sayang ibu hingga membiarkan hantu wanita menggantikannya. Tetapi Gu Yuena berkata bahwa apa yang kamu katakan itu benar, tetapi aku tidak mendengarkan. Bisakah perkataan anak kecil dianggap serius? Dengan enggan aku hanya bisa mengatakan hal yang mesum. Kakak sangat cantik, aku sangat menyukaimu. Tetapi jika kakak menjadi ibuku, maka apakah aku tidak bisa menikahi kakak di masa depan? Awalnya aku berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan membuat Gu Yuena mundur dengan susah payah, tetapi setelah Gu Yuena mendengarnya, dia tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, pipinya sedikit memerah, dia terkekeh dan berkata, "Kau terlalu percaya diri. Aku ingin menjadi ibumu. Kau bahkan ingin menikahiku." Dia dengan lembut menepuk kepalaku, tapi matanya penuh dengan kasih sayang. "Namun, karena kau sudah mengatakannya, aku bisa mempertimbangkan untuk berganti identitas. Misalnya, bagaimana kalau kakak perempuan? Waktu kembali ke masa sekarang, ketika Qian Yu memasuki mimpi lagi. Membuka mata, dia melihat Gu Yuena mengenakan gaun panjang perak putih, berdiri di lautan bunga emas itu. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan dan menyinari tubuhnya, menyelimutinya dengan lapisan cahaya keemasan. Gu Yuena berkata dengan lembut, "Xiao Yu, selamat datang kembali." "Itu, bisakah kau mengembalikan hak kepemilikan ilusi ini padaku?" Aku melihatnya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Merasa bahwa kemungkinan besar permintaanku akan dikabulkan jika aku bertanya sekarang. Gu Yuena mendengar kata-kata ini, matanya langsung memerah. Kau masih ingin mengusirku?" Wanita ini sangat menyebalkan, selalu dengan alasan bahwa dia melakukan ini untuk kebaikanku. Seolah-olah dia hanyalah seorang anak laki-laki pemberontak yang hanya tahu cara bermain game dan tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Apakah aku tidak cukup baik padamu? Lebih suka tenggelam dalam dunia palsu, suram. Dunia yang mengerikan dan penuh keputusasaan, daripada melirikku sekali saja? Aku mengepalkan tinjuku erat-erat, terus-menerus memperingatkan diriku untuk tetap tenang dan tidak memukulnya hingga menangis. "Aku tahu kau selalu ingin melarikan diri dariku, ingin menyingkirkanku, kan? Apa bagusnya dunia luar? Dunia yang penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan hanya akan menghancurkanmu. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Apa kau tidak mengerti?" Suara Gu Yuena bergetar, dia maju selangkah. Memegang pundakku dan menatap mata kosongku. Aku menghela nafas. Jari-jariku bergerak sedikit, menyeka air mata di sudut matanya, dan berkata sambil tersenyum. "Kak Nana, jangan menangis. Sudah. Aku tidak akan keluar. Aku akan menemanimu di sini. Oke?" Mendengar ini, tangisan Gu Yuena berangsur-angsur berhenti. Dia mendongak menatapku. Mata besar dan berair itu penuh harapan. "Benarkah? Apa kau benar-benar bersedia tinggal dan menemaniku?" Aku mengangguk, dengan senyum cerah di wajahku. "Tentu saja. Selama Kak Nana bahagia, aku bersedia untuk selalu berada di sisimu. Bagaimana mungkin? Aku adalah iblis, seperti yang diketahui semua orang. Iblis adalah makhluk yang paling tidak dapat dipercaya." Dalam beberapa hari berikutnya, Gu Yuena mewujudkan hampir semua pemandangan indah di benua Douluo. Dia selalu bisa membuat berbagai macam makanan dengan cara yang berbeda, seperti sumsum otak binatang jiwa tipe cahaya dan jantung binatang jiwa tipe api. Aku selalu memakannya lalu memuntahkannya lalu memakannya lagi. Aku ingin memberitahunya tentang seleraku.
Dan sebenarnya sangat berbeda dengan binatang jiwa. Tetapi melihat mata Gu Yuena yang penuh harapan, aku akhirnya memilih untuk diam. Gu Yuena melambaikan tangannya sekali lagi. Raja Paus Iblis Laut dalam perlahan muncul dari laut, Xiao Yu. Aku dengar dari Ditian bahwa pinggang Raja Paus Iblis Laut dalam adalah yang paling enak. Kamu pasti akan menyukainya. Gu Yuena berkata sambil tersenyum. Aku menatap serius mata ungunya dan menyadari bahwa dia ternyata serius. Kemudian aku berjongkok di tempat, menyaksikan Gu Yuena sibuk mengolah bahan-bahan, dan kemampuan menahan dunia ilusi juga mencapai titik kritis. Hanya perlu aku mendorongnya sedikit lagi untuk membuat ilusi ini runtuh sepenuhnya. Nah, cepat makanlah. Suara Gu Yuena membuat mataku yang agak kosong sedikit sadar kembali. Aku mencoba menggigitnya sekali, bau amis yang kuat hampir membuatku muntah. Aku nyaris tidak menelannya. Wajahku pucat dan aku berusaha memaksakan senyum. Rasanya sangat istimewa. Gu Yuena melihat ini. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Apakah kamu tidak menyukainya? Kalau begitu aku akan mencari makanan enak lainnya. Saat dia berkata, dia hendak berbalik, tetapi aku dengan lembut menarik lengan bajunya. Kakak Nana, tidak perlu. Aku pikir aku harus pergi. Tubuh Gu Yuena menegang, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia memegang erat tanganku dan bertanya, mengapa? Apakah karena makanan ini? Aku bisa membuatkan yang lain untukmu, Kakak Nana. Sadarlah, disinilah dunia yang palsu. Aku bukan milik sini. Jadi, kamu selama ini berbohong padaku, kamu tidak pernah benar-benar menyukai tempat ini, dan kamu juga tidak pernah benar-benar menyukaiku? Benarkah? Mata Gu Yuena memerah. Dia memegang erat tanganku. Maaf, tapi bukankah Kakak Nana yang selalu menasihatiku untuk tidak lari dari kenyataan? Setelah selesai berbicara, tubuhku berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Gu Yuena menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar. Hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Dia mengulurkan tangan untuk meraihku, tetapi hanya menggenggam kehampaan. Kemudian seluruh dunia mimpi mulai hancur. Retak seperti kaca. Kak Nana, saatnya mimpi berakhir. Suara terakhir bergema di dunia mimpi, disertai dengan sosokku yang berangsur-angsur kabur, hingga menghilang sepenuhnya. Ya, saatnya mimpi berakhir. Gu Yuena bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyeka air mata di sudut matanya, berdiri dan menatap ilusi yang akan runtuh itu, menungguku. Xiao Yu, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Suara Gu Yuena dipenuhi dengan kegilaan yang sakit-sakitan. Cahaya perak mulai mengalir di sekelilingnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, melintasi ruang dan waktu kembali ke hutan bintang Dou besar. Distrik inti hutan bintang Dou besar, ruang dimensi dasar danau kehidupan. Naga perak yang tertidur tiba-tiba membuka matanya, kedua pupil naga seperti batu kecubung memancarkan tekad dan ketegasan. Gemuruh, hutan bintang Dou besar mengalami getaran hebat, permukaan tanah retak. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba, pepohonan tumbang satu demi satu, debu beterbangan. Langit terkoyak oleh cahaya suci perak, cahayanya sangat terang, aum. Saat raungan naga yang jernih dan mengguncang langit terdengar, tekanan mengerikan menyapu langit dan bumi. Raja-raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh hutan bintang Dou besar berbaring tengkurap di tanah. Gemetar ketakutan. Tuan, tenang, tenang. Lukamu belum sembuh, jangan gegabah. Dewa binatang Ditian merasa bahwa bosnya ini semakin pemarah, padahal dulu dia sangat damai. Entah kenapa akhir-akhir ini. Dia selalu ingin keluar dari segel, dan gerakannya sangat besar, membuat seluruh hutan bintang Dou besar panik. Ditian, diam. Kali ini, aku harus keluar, anakku akan direbut. Suara Gu Yuena dingin dan tegas. Bos, tenanglah. Kamu sama sekali tidak punya anak, kenapa kamu bermimpi di siang bolong? Ditian menghela nafas tanpa daya. Apa-apaan ini? Aku sudah menjagamu selama ratusan ribu tahun, apa aku tidak tahu kalau kamu punya anak? Kalian tidak mengerti. Suara Gu Yuena mengandung sedikit kesedihan, perasaan hubungan darah itu. Kalian tidak akan mengerti. Omong kosong soal hubungan darah, sudah kubilang kamu sama sekali tidak punya anak. Ditian hampir putus asa. Bagaimana aku bisa membuat jiwa binatang menjadi hebat lagi dengan memiliki bos seperti ini? Tidak, aku tidak bisa menunggu sehari pun. Aku tidak bisa tidur tanpa memeluk bayiku. Aku tidak bisa tidur. Nada bicara Gu Yuena membawa sedikit kekeras-kepalaan seperti anak kecil. Aula persembahan kota Wuhun. Di ruang bawah tanah rahasia, akhirnya kembali. Aku sangat takut, aku memeriksa lautan kesadaranku dan menemukan bahwa tidak ada jejak Yuena lagi. Baru setelah itu aku menghela napas lega. Akibatnya, begitu aku membuka mata, aku melihat langit-langit gelap gulita. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah aku benar-benar ditangkap kembali oleh Bibi Dong? Aku melihat sekeliling dan menemukan bahwa kebersihan ruangan sangat rapi. Aroma lavender yang samar masih memenuhi udara. Jelas ini bukan ruang rahasia yang lama. Saat itu, suara langkah kaki dan percakapan datang dari luar pintu. Ingat, jika kamu tidak bisa menyembuhkan Xiao Yu,
Kamu tidak perlu ada. Saat pintu perlahan didorong terbuka, seberkas cahaya masuk, menerangi sudut ruangan. Qian Yu menyipitkan mata, melihat dengan jelas penampilan orang yang datang. Aku melihat dua gadis masuk. Salah satunya mengenakan pakaian hitam, dengan rambut biru panjang seperti air terjun. Matanya penuh kesedihan. Yang lainnya mengenakan gaun panjang berwarna emas dan mewah, dengan kulit seputih salju. Wajahnya sangat cantik dan temperamennya dingin seperti es. Dia adalah Qian Renshui. Saat ini, Qian Renshui sedang memegang pedang panjang di leher Ye Lengleng dan mengancam dengan suara keras, sementara wajah Ye Lengleng pucat pasi. Matanya penuh ketakutan. Kak, biarkan dia pergi. Aku tidak sakit. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dulu aku tidak merasakannya. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kakak ini semakin aku melihatnya? Dia memiliki terlalu banyak kualitas seorang penjahat. Qian Renshui memelukku dengan penuh kasih sayang. Mengusap kepala kecil Qian Yu, matanya penuh dengan kasih sayang dan kesedihan. Xiao Yu. Jangan khawatir, kali ini aku telah menemukan penerus dari seni bela diri penyembuhan nomor 1 di dunia, 9 hati begonia, untuk merawatmu. Lukamu pasti bisa pulih. Qian Yu melihat Qian Renshui melilit dirinya seperti gurita. Aku terdiam sejenak. Aku berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Qian Renshui. Kak, jangan seperti ini. Aku sudah sebesar ini dan masih malu. Kamu masih berani mengatakan kamu besar padahal kamu sekecil ini. Qian Renshui terkekeh, kasih sayang di matanya semakin kuat. Kekuatan di tangannya tidak berkurang, memelukku lebih erat. Di mata kakak, kamu akan selalu menjadi adik kecil yang perlu dilindungi. Ye Lengleng melihat ini dan mengumpulkan keberanian untuk berkata dengan lembut. Tuan muda Qian Yu, izinkan saya memeriksa tubuh Anda. Meskipun 9 hati begonia bukan segalanya, tetapi memiliki efek unik untuk mengobati luka. Aku menghela napas tak berdaya, dan mengangguk. Dianggap menyetujui pendekatan Ye Lengleng. Tentu saja aku tidak sakit, pada akhirnya Ye Lengleng hanya bisa mengobati secara simbolis. Setelah menunggu sekitar 2 jam, aku masih belum tertidur. Qian Renshui akhirnya menghela napas lega. Kak, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku berbisik, lalu aku melihat ke panel sistem. Tugas check-in sudah disegarkan sejak lama. Hanya saja karena sebelumnya aku dipenjara oleh Bibi Dong dan tidak bisa keluar.